Selamat malam, selamat bergabung para pemirsa setia kami ya yang sudah hadir di Studio 5 bersama kami di sini, kalian di sana, di mana-mana ada kalian, di sini ada kami. Dan di Studio 5 sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa, satu dari Jawa Timur, Bang Iqbal, satunya dari Jawa Timur juga, Bang Sinchan, yang bergabung pada malam hari ini bersama kita akan mendiskusikan terkait topik gajah dan banteng. Gajah itu identik dengan PSI, banteng identik dengan PDP. Kita sapa-sapa dulu mungkin narasumber yang sudah hadir. Selamat malam, selamat datang Bang Iqbal. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung Bang Sinchan, sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi malam hari ini. Selamat malam juga buat Bro Sinchan yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat ketemu lagi. Wadidaw, awa-awa, gug. Oke, mungkin pertama saya dari Bang Iqbal dulu ya untuk menyampaikan terkait pandangan umum tentang tema yang saya pasang. Silakan Bang Iqbal, waktu dan tempat saya berikan kepada Abang Iqbal. Ya, terima kasih. Perlu on cam nggak? Boleh, lebih bagus on cam kan nanti tampil di YouTube itu keluar mukanya Bangku. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tema utamanya adalah tentang PSI versus PD Perjuangan, artinya subtemanya kan tentang bagaimana nih komentarnya nih, apakah PSI dengan logo barunya ini betul seperti yang disampaikan adalah salah satu tujuannya menenggelamkan partai PDI Perjuangan. Menurut saya rasanya sulit. Kenapa? Ya. Karena PDI Perjuangan dan PSI ini sebenarnya mempunyai ceruk suara yang sama dalam konteks ideologi. Karena PSI itu sepemahaman saya dia berasal dari semangat ketika itu keprihatinan terhadap konteks kasus Ahok, kalau setahu saya ya, kalau nggak saya waktu itu ada yang namanya teman Ahok. Saya tergabung di dalamnya karena masih satu pergerakan. Kemudian dia berafiliasi yang orang-orangnya di dalamnya membentuk partai yang dalam sejarah yang tertuang di Google itu, kalau nggak salah saya baca itu berawal dari pembicaraan santai di kafe. Nah, tidak pernah saya melihat atau bahkan membayangkan kala itu bahwa hadirnya PSI itu sebagai pesaing dari PD Perjuangan. Karena sebenarnya munculnya PSI itu untuk lebih pada mengakomodir anak-anak muda yang kemudian menganggap partai politik itu adalah sesuatu yang kolot gitu ya, sesuatu yang itu urusannya orang tua lah gitu. Sementara regenerasi, kaderisasi itu penting, maka PSI muncul sebagai partai alternatif. Berkembangnya waktu, berkembang pula prinsipnya gitu kan, apalagi dinamika di 2024, saya harus akui bahwa perbedaan politik yang kemudian terjadi antara PDI Perjuangan dan Jokowi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh PSI, dan minimal itu yang disampaikan oleh petinggi PSI dalam kongresnya yang mengatakan bahwa harus mendapatkan darah atau bahkan Pak Jokowi itu sendiri. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Apakah berdampak pada PDI Perjuangan? Cukup berdampak. Dari mana saya bisa katakan itu? Minimal yang bisa kita ketahui adalah suara PDIP menurun dan kursi di parlemen juga menurun drastis. Itu impact dari keluarnya atau bersinggungannya antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Sebenarnya saya katakan kala itu sudah selesai, gitu. Pempisahan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan ini sudah selesai di 2024 karena begitu kuat narasinya. Saat itu memang Pak Jokowi
tidak kemudian seperti hari ini yang mengatakan kerja untuk PSI. Maka yang bisa saya lihat, ceruk suara Jokowi itu mungkin masih ada di PDI Perjuangan, tapi tidak sebanyak yang tercecer di partai-partai selain PSI. Anggaplah partai, anggaplah partai PAN, anggaplah partai yang lainnya. Maka kalau kemudian saat ini konteks PSI merubah logo menjadi gajah hanya untuk menenggelamkan banteng, saya rasa agak sulit ya, karena kita sudah terurai di akhir 2024 kemarin. Sementara itu Bang Darul. Oke, terima kasih, luar biasa. Agak sulit dengan merubah logo menjadi gajah untuk menumpangkan banteng dengan tagline yang diangkat oleh para netizen yang beredar itu cukup sulit. Tepuk tangan buat Abang Iqbal. Oke, sampai kepada Bro Sinchan mungkin pandangannya dari gajah ini. Silakan Bro Sinchan. Ya, saya menyampaikan ya bahwa PSI hadir itu sebagai semangat baru ya, partai membawa tawaran baru kepada partai-partai yang sudah lama, yang sudah eksis lama ya kan. Apa yang dilakukan oleh PSI dengan pemilu raya, merubah logo. Pemilu raya itu semua anggota itu bisa memilih calon ketumnya gitu ya. Dan itu sudah terbukti dilakukan. Kemudian tentunya PSI sebagai partai dia juga harus membangun optimisme kepada konstituennya, kepada kader-kadernya. Membangun partai juga seluruh organisasinya dibangun dari pusat sampai ke daerah. Bahwa ada partai-partai lain merasa terancam, saya pikir itu normal-normal saja. Tapi bahwa PSI hadir diidentikan untuk menghancurkan banteng itu juga ya, saya pikir ya terlalu berlebihan lah. Karena kita ini menawarkan sesuatu yang baru dalam ruang demokrasi ini. Yang selama ini ruang demokrasi itu ya kita tahu bahwa penentuan suara dari partai sendiri banyak hanya mengakomodasi dari kader-kader utamanya, dari elit-elitnya, kira-kira kayak gitu. Jadi PSI semangatnya itu memberikan tawaran-tawaran baru. Dan juga kenapa semangat Pak Jokowi ada di sana, ya semangatnya Pak Jokowi itu berbeda dengan elit-elit yang lain yang saya lihat ya. Pak Jokowi memberikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, serta gagasan dan pikiran-pikirannya itu dikerjakan, dilakukan. Tagline-nya partai PSI seperti tetap nggak berubah, partai yang anti intoleransi, partai yang anti korupsi. Kemudian semangat Pak Jokowi, gagasan-gagasan besar Pak Jokowi, saya contohkan seperti tadi, pemimpin yang pluralis, kemudian pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, pemimpin yang melakukan pemerataan pembangunan. Jadi semangat itulah, keadilan sosial itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga semangat semua merasakan Indonesia ini ya hadir dengan semangat yang ada di Pak Jokowi, dihadirkan dalam bentuk wadah namanya ya Partai Sosial Solidaritas Indonesia ini. Gitu Bang, openingnya Bang. Thank you. Oke, luar biasa. Artinya terlampau berlebihan ketika kita mengatakan PDIP ini gajah ini hadir untuk menumbangkan PDIP. Mungkin itu hinar-binar daripada dinamika demokrasi kita ataupun semangat daripada setiap netizen yang menanggapi hadirnya gajah ini, karena kebetulan di sana ada Pak Jokowi, terutama militansi dari Pak Jokowi itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya begitu ya. Artinya bersepakat bahwa Bang Iqbal dan Bang Sinchan, Partai PDIP dan Partai Gajah ini, Partai PSI ini muncul bukan untuk saling menumbangkan, melainkan untuk saling mengisi atau saling melengkapi di belantika politik kita di Nusantara ini. Mungkin seperti itu. Saya ajukan satu pertanyaan masing-masing kepada narasumber saya. Pertama ke Bang Iqbal. Seberapa terusikkah PDIP dengan kehadiran PSI ini menurut Bang Iqbal? Silakan. Ya,
terima kasih. Kalau bicara terusik dalam hal terusik dan risih itu sebenarnya tidak, karena minimal PDI Perjuangan atau kami itu sudah berpengalaman. PDI Perjuangan, partai itu datang dan hilang, timbul dan tenggelam. Pernah bahkan kita dihadirkan dengan pilihan sampai dengan 48 partai. Salah satu atau PSI menjadi salah satu bagian dari itu. Kenapa kemudian muncul pertanyaan terusik? Sebenarnya kan Pak Jokowi ini adalah satu dari bagian, iya. Yang kemudian kalau kita bicara korelasi atau relasi elektoral, Pak Jokowi itu kita bisa katakan menyumbang atau juga mempunyai andil dalam besarnya suara PDI Perjuangan. Pun termasuk sebaliknya, tidak bisa dinafikan bahwa PDI Perjuangan lah partai yang berperan besar dalam konteks mengenalkan Pak Jokowi kepada publik, menawarkan pada saat itu pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang baru. Nah, kedekatan keduanya ini kan tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Maka ketika PSI muncul dan dikukuhkan sebagai partai Pak Jokowi dan Pak Jokowi memvalidasi itu, maka kita sudah akan perhitungkan akan ada sedikit banyak ceruk suara yang tadinya di PDI Perjuangan akan berpindah ke PSI. Tapi kita sudah melewati masa itu. Jadi tinggal screening akhir aja. Screening akhir dalam arti mana yang betul-betul kemarin masih abu-abu karena Pak Jokowi belum jelas statusnya dan sekarang sudah jelas. Kita tinggal screening itu. Tapi tentang strategi baru yang akan PDI Perjuangan lakukan adalah menarik mereka-mereka yang belum menentukan pilihan, yang pada 2029 nanti mempunyai hak pilih atau kita sebut dengan pemilih pemula. Artinya ini pun berlaku bagi seluruh partai, termasuk PSI dan PDI Perjuangan. Mengapa menarik, Bang Carol? Kami tidak terus, tapi kami tahu PSI menjadi saingan kuat karena kita punya basic ideologi yang sama. Lebih kepada kompetitor ya berarti ya Bang Iqbal ya. Kompetitor yang kuat. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang memilih PSI dan memilih PDI itu berasal dari ceruk yang sama. Tinggal pemantapannya saja. Apakah dia mantap dengan partai PDI Perjuangan yang sudah lama dan berpengalaman, ataukah dia sepakat atau bergabung atau ikut dengan PSI dengan ideologi yang sama tapi dengan cara yang berbeda, yaitu sah-sah saja. Jadi kalau bicara terusik, kami tidak terusik, tapi bicara memperhitungkan, kami memperhitungkan, gitu ya. Oke. Artinya pertanyaan itu muncul karena seringkali kan netizen mengatakan bahwa PDIP terusik dengan kehadiran PSI karena Pak Jokowi sudah ada di sana, kemudian mereka sering membahas itu, maka saya ajukan kepada kader PDIP. Karena netizen itu kan boleh kita menghargai pendapat netizen, tapi lebih kepada spesifiknya kan kader PDIP. Artinya Bang Iqbal sudah mengkonfirmasi itu, bahwa PDIP tidak terusik, tapi diperhitungkan karena PSI biar bagaimanapun di sana ada mantan kader dari PDIP yang betul-betul berjaya pada masanya. Jadi diperhitungkannya seperti itu. Nah, ini masuk kepada mantan kader PDIP yang berada di PSI yang saat ini mungkin menjadi satu tokoh penting di partai PSI itu sendiri. Seberapa yakinkah kalian, Bang Sincan, dengan hadirnya seorang Jokowi di sana bisa membawa PSI ini menyaingi partai PDIP? Itu seberapa yakin kalian? Silakan, Bro Sincan. Sekali lagi ya, hadirnya PSI ini memberikan tawaran baru kepada audiens, kepada calon pemilih dengan semangat-semangat baru. Kan begitu. Bahwa bersinggungan antara pemilihnya PSI dengan pemilihnya PDIP, kemudian karena ada faktor Pak Jokowi yang dulu ada di PDIP, itu kan salah satu faktornya. Tapi kan itu bukan yang utama. Kalau kita bicara ide dan gagasan, PSI memberikan penyegaran kepada partai-partai yang lama. Nah, kita lihat semangat-semangat partai yang lama. Saya nggak menyalahkan partai. Saya hanya menggambarkan partai-partai yang lama ya. Tadi saya sampaikan
adanya demokrasi yang hanya sifatnya perwakilan. Nah, PSI tidak demikian. PSI menawarkan sesuatu yang berbeda, menggunakan pemilu raya, pemilihan langsung oleh para kadernya, para anggotanya. Kemudian apa? Tadi semangat PSI ya sekarang dengan hadirnya Pak Jokowi, dengan cita-cita, dengan visi misi yang dikerjakan, dipikirkan dan dilaksanakan, terbukti apa? Secara personal branding Pak Jokowi memiliki profile rate tinggi 72%. Apalagi yang dibuktikan daripada relawan-relawan Pak Jokowi, bahwa dimanapun relawan Pak Jokowi berada dalam kontestasi, di sana mendapatkan elektoral yang tinggi, kemenangan. Ini tidak merendahkan partai-partai lain, tapi membuktikan bahwa relawan-relawan Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri adalah faktor utama dari kontestasi pemilu terakhir kemarin, pilpres kemarin. Apalagi kalau kita bicara 2 pilpres sebelumnya. Ya, bahwa bagaimana suara PDI yang terkerek melonjak dari yang tadinya 13% dengan hadirnya Pak Jokowi naik menjadi 18%. Kemudian di berikutnya menjadi 20% lebih, 22% atau berapa saya nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas dengan adanya Pak Jokowi hadir di PDI, pada 2019 PDI bisa membawa calonnya sendiri. Faktor Pak Jokowi dan relawannya tentunya, pengikut-pengikutnya. Itu juga dibuktikan lagi di Pilpres kemarin, di 2024 ini. Nah, dengan hadirnya PSI, dengan relawan-relawan yang mendukung dan mengikuti pikiran, visi dan misinya Pak Jokowi yang kemarin tersebar di berbagai parpol, di berbagai calon, terutama partai politik ya. Kalau calon kayaknya ya mungkin juga ada perbedaan, ada faktor juga kepada para calon lain ya, terutama di calon yang diusung oleh PDIP. Ya. Nah, sekarang relawan-relawan yang tersebar ini memiliki wadah, memiliki kejelasan tadi yang disampaikan oleh Iqbal juga. Semakin jelas ini, semakin clear bahwa Pak Jokowi udah sangat jelas sekarang berdirinya di PSI. Jadi kita juga sekarang berbondong-bondong ke PSI. Jadi kira-kira gambarnya demikian. Kemudian apalagi faktor lain yang kira-kira akan menguatkan PSI? Faktor-faktor lain adalah partai-partai kecil yang lain. Partai mungkin yang kecil yang selama ini ya yang di bawah 4% itu yang parlemen threshold nggak bisa masuk, mungkin akan melihat wadah baru, semangat baru. Karena apa? Ya sosok Pak Jokowi, tentunya Pak Jokowi kan tidak hadir sendiri. Hadirnya tentu dengan diikuti relawan lain, dan tentunya relawan itu kan tidak hanya akar rumput, bisa juga kelas menengah ataupun elit. Elit yang berada di legislatif, elit yang ada di eksekutif, baik pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Kira-kira kayak gitu, Bang. Artinya seberapa yakin kalian PSI ini bisa bersaing dengan partai yang sudah ada, dalam hal ini partai-partai yang sudah besar seperti PDIP, Golkar, Partai Gerindra dan lain sebagainya. Nah, hadirnya Pak Jokowi di sana itu mungkin menambah keyakinan. Nah, seberapa yakinnya kalian itu bisa menyaingi ini? Itu dulu coba. Iya. Kalau kita mengikuti apa yang dinarasikan oleh Pak Jokowi, ya membangun partai itu juga tidak mudah ya, realistis saja. Bahwa PSI ini sudah di tahun periode kedua ya, dua kali pemilu ya. Pak Jokowi sangat realistis. Target pertama adalah masuk dalam parlemen dulu. Ya. Dan kemarin dengan capaian 2,8% dengan parliamentary threshold yang hanya 4%, saya pikir dengan hadirnya Pak Jokowi tentunya akan pencapaian 4% itu nggak terlalu sulit ya, kira-kira seperti itu. Saya malah optimistis itu bisa naik, bisa 6 atau 7% ya di periode pertama 2029 itu. Nah ya. Nanti di 2034 baru semakin solid, semakin kuat organisasi PSI sampai ke daerah dan membuktikan bersama konstituen membangun bangsa ini, saya pikir akan semakin membesar, semakin kuat.
di 2034. Begitu Bang. Terima kasih. Artinya keyakinan untuk masuk parlemen itu sangat mudah, namun untuk besar kita tunggu 2034 selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Kongres PSI. Tepuk tangan. Nah, untuk berikutnya ini mungkin saling bertanya, dua narasumber ini saling bertanya, kemudian dalam menanggapinya mungkin kurang jelas atau kurang diterima oleh satu narasumber lainnya, bisa diintersep ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Langsung dari Bang Iqbal dulu, mau bertanya apa ke Bang Cincan silakan, nanti sebaliknya Bang Cincan boleh bertanya ke Bang Iqbal, silakan. Iya, ketika PSI muncul dengan semangat baru yang tadi dikatakan Bang Cincan, ketika PSI muncul sebagai partai alternatif tadi juga yang dikatakan, apalagi bagi partai-partai yang di bawah 4% yang tidak bisa masuk ke parlemen, apa yang PSI tawarkan selain Pak Jokowi? Karena setahu saya begitu kuat PSI ini menginginkan Pak Jokowi adalah tentang kotel efek dari Pak Jokowi itu sendiri. Sementara kita tahu saat ini yang tidak bisa dihindari justru adalah isu-isu yang kemudian melekat tidak baik terhadap Pak Jokowi. Maka selain Pak Jokowi, adakah PSI menawarkan hal lain yang kemudian menjadi penting atau menjadi alasan selain Pak Jokowi untuk mereka bergabung ke PSI? Oke, silakan Bro Sincan. Iya, tawaran, adakah alasan lain? Tawaran yang disampaikan oleh PSI adalah partai anak muda. Selain partai yang pluralis, anti intoleransi, anti korupsi, adalah partai anak muda. Membawa semangat muda dengan cara-cara anak muda, dan dibuktikan di waktu kemarin ini, di kongres ini kelihatan sekali wajah-wajah muda ya. Memang kita tidak pungkiri juga ada wajah-wajah yang senior, tapi pada faktanya dalam pengurus itu muncul wajah-wajah muda. Dan bicara peserta kontestasi yang akan datang di 2029 itu kan persentase pemilih anak muda itu 60-70%. Dan ceruk suara itulah yang akan coba PSI tawarkan kepada anak-anak muda, tentunya dengan cara-cara anak muda, bahasa-bahasa anak muda, dan tentunya ini yang membedakan PSI dengan partai-partai yang sudah lama. Gitu. Kemudian kalau bicara selain kenapa Pak Jokowi juga penting, dalam survei terakhir bulan Juni, ya, kepuasan publik survei indikator Burhanuddin Muhtadi, survei indikator terakhir bulan Juni, Pak Jokowi tanpa partai, tanpa jabatan, ya, di tengah serangan isu-isu yang sangat bombastik ini, approval rate Pak Jokowi masih 72%. Dan itu cuma dikalahkan oleh Pak Prabowo. Yang notabene Pak Prabowo adalah presiden. Pak Prabowo itu 81,9 approval rate-nya. Pak Jokowi masih 72. Tidak ada, selain itu nggak ada lagi. Nah itulah masih adanya kekuatan-kekuatan dari tingkat kepuasan publik kepada apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama beliau memimpin. Gitu Bang. Nih, silakan Bang Iqbal tanggapannya dengan jawaban yang disampaikan Bro Sincan. Ya, artinya ini boleh kan clear. Boleh diintersep kalau jawabannya kurang sesuai, boleh intersep. Yang penting teratur dan terarah. Silakan. Ya, artinya sebenarnya clear di sini. Ketika tawaran lain selain kotel efek dari Pak Jokowi atau ketokohan dari Pak Jokowi adalah anak muda, tentang bagaimana prinsip semangat anak-anak muda atau Gen Z dan lain sebagainya. Maka kalau dari itu saja itu sudah membantah tentang bagaimana hadirnya PSI untuk melawan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena lebih tepat mungkin sasarannya kepada PAN, yang kita tahu bahwa PAN ini gencar terhadap artis-artis muda dan influencer, YouTuber dan lain sebagainya, bergerak di bidang media sosial. Termasuk pada Golkar juga teknokrat muda dan lain sebagainya. Nah,
Artinya ketika hanya tentang Pak Jokowi dan dikaitkan dengan PDI Perjuangan, maka pertarungan itu sungguhlah sudah selesai di 2024. Makanya saya katakan tadi tinggal sisa-sisa saja. Tapi apakah PDI Perjuangan diam? Tentu tidak. Ada strategi pendekatan yang kemudian dilakukan, yang juga dalam hal ini penguatan dari mesin partai sampai ke dengan anak ranting. Bagaimana PDI Perjuangan juga menjaga konstituennya untuk kemudian tidak beralih ke PSI yang melihat sosok Pak Jokowi masih menjadi tokoh yang mempunyai pengaruh. Kalau bicara tentang apa yang dijawab Sinchan, clear sebenarnya bahwa 2029 PDI Perjuangan hanya satu dari segitu banyak partai level atas yang menjadi lawan PSI. Tapi menjadi satu-satunya ini yang tidak. Karena Bang Sinchan tadi sudah memvalidasi itu dengan mengatakan tidak hanya tentang Pak Jokowi, tapi menghadirkan semangat anak muda. Itu Bang Gero. Oke, silakan Bro Sinchan. Tidak hanya satu-satunya PSI yang punya anak muda, semua partai pun punya. Kamu pun salah. Coba. Ya, itu kan salah satu faktor bahwa ada irisan pendukung Pak Jokowi dan irisan konstituennya PSI dan PDI itu kan tadi sudah kita sampaikan dari awal. Makanya tidak semata-mata PSI hadir untuk menyerang PDIP. Tidak semata-mata itu. Dan memang PSI hadir bukan untuk menyerang siapa-siapa. PSI hadir itu untuk menawarkan gagasan baru, menawarkan ide-ide baru daripada partai-partai yang sudah lama, kan begitu. Nah, termasuk para swing voters yang belum menentukan pilihan partai ya? Iya, swing voter pasti ada ya. Nah, tapi kalau kita bicara gesekan irisan pemilih antara semangat nasionalisme yang diusung oleh dua partai ini, ya tentunya ada juga potensi pendukung dari PDIP yang akan beralih ke PSI. Karena apa? Ya tadi, kalau kita bicara tawaran, itu beda antara PDI dengan PSI. Kemudian bagaimana, kalau mesin partai mungkin PDI karena sudah lama. Tapi kan tentunya manajemennya juga berbeda dengan PSI pendekatannya. Dan jangan lupa juga bahwa ya, hadirnya tokoh-tokoh yang masih lama yang ada di PDI tentunya juga menjadi gambaran juga bagi para kemarin-kemarin mungkin para pemilihnya Pak Jokowi yang masih menganggap Pak Jokowi masih ada di PDIP, ya tetap masih melabuhkan pilihannya ke PDIP. Karena kemarin Pak Jokowi belum clear menegaskan Pak Jokowi hadir di PSI. Artinya clear ya, dalam artian tentunya, ini lebih kepada hadirnya Pak Jokowi di sana itu tidak melulu tentang anak muda, tapi salah satu irisannya di situ. Dari clear ya di situ ya. Iya, irisannya di sana. Ya. Oke, terima kasih buat Bro Sinchan dan Bang Iqbal. Silakan Bro Sinchan bertanya kepada Abang Iqbal terkait PDIP-nya. Oke, pertanyaan saya untuk PDIP begini ya. Bagaimana PDIP menjawab hasil survei bahwa organisasi publik yang paling tidak dipercaya itu adalah partai politik. Partai politik yang paling tidak dipercaya adalah PDIP. Ya, pasca pemilu kemarin ya. Bagaimana Anda menjawabnya, Bang Iqbal? Silakan. Iya, partai menjadi organisasi yang paling tidak disukai. Kenapa? Karena partailah yang kemudian mempunyai hak rekomendasi terhadap pejabat publik, baik itu eksekutif maupun legislatif. Dan kita tahu kasus korupsi itu memang melekat pada pejabat publik. Artinya efek dari apa yang dilakukan para koruptor ini juga tidak bisa dihindari oleh partai politik. Maka ketika kepuasan atau
image partai politik adalah organisasi yang paling disukai, itu menurut saya sangat berkorelasi. Tapi kenapa kemudian partai politik juga organisasi yang tidak bisa dihindari? Karena partai politik legal atau memang dianggap oleh undang-undang sebagai satu-satunya organisasi yang mempunyai hak atas rekomendasi terhadap pejabat publik. Pertanyaan kedua, kenapa PDI Perjuangan dari sekian banyak partai yang mempunyai kecenderungan tidak disukai? Kalau itu saya katakan begini, kita masuk pada persentase. Siapa paling banyak yang mempunyai perwakilan atau siapa kader partai yang paling banyak ada di dalam eksekutif maupun legislatif? Tentu bicaranya adalah PDI Perjuangan menurut data. Dan ketika ada 10 kasus korupsi, 4 diantaranya PDI Perjuangan, 2 diantaranya partai lain, 1 juga partai lain, maka komposisinya akan banyak PDI Perjuangan yang kalau padahal kita konversikan ke persentase, 4 dari sekian banyak itu hanya sekitar 20% misalnya. Ini saya bicara misal ya, saya nggak buka data. Anggaplah partai X 2 dari sekian itu malah 40%. Secara logika kan seharusnya lebih banyak koruptor dari partai X ketimbang partai PDI Perjuangan karena persentasenya 20% dan 40%. Tapi masyarakat kan tidak bisa melihat sampai sejauh itu. Yang dihadirkan, yang dibaca masyarakat adalah ketika kader koruptor itu adalah kader dari partai PDI Perjuangan dan jumlahnya lebih banyak. Maka itu juga konsekuensi yang tidak bisa dihindari oleh PDI Perjuangan. Tapi cukup jelas saya katakan, baik PDI Perjuangan maupun partai lainnya, saya sampaikan ini agar masyarakat tidak imun terhadap partai, ketika ada kadernya melakukan tindak pidana korupsi, pemecatan adalah harga mati. Kenapa? Karena dalam ADART partai PDI Perjuangan maupun partai manapun termasuk PSI tentunya tidak ada yang mengajarkan menjadi koruptor, tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana. Ini nggak diintersep nih, Prof. Sincan nggak diintersep padahal kasusnya terbaru. Ya, anggaran. Kalau misal kita bicara data, adakah PSI yang saat ini menjadi pejabat publik? Saya rasa mungkin karena komposisinya terlalu kecil. Maka itu jawaban dari saya, Bro Sincan. Terima kasih. Oke. Gimana menurut Bro Sincan, jawabannya luar biasa atau biasa saja? Jadi yang digarisbawahi ketika melakukan tindakan korupsi harga matinya dipecat, Bro Sincan. Nah itu yang saya garisbawahi kalimat terakhirnya itu. Gimana itu? Mic-nya dibuka dulu bro, mic-nya. Ya, saya bisa mengujinya begini ya. Normatif saja apa yang disampaikan oleh siapa ini, Iqbal ya, normatif banget. Tapi pada faktanya banyak kejadian yang dilakukan oleh kader-kadernya PDIP itu justru yang muncul ke publik adalah perlawanan dari PDIP. Tidak serta-merta itu diksi suara memecat itu muncul ke publik. Kita kasih contoh, bahkan yang paling terakhir kasusnya Hasto Kristianto. Bahkan ketuanya sendiri dengan terang-terangan mencoba mengcounter itu semua. Nah, padahal kalau benar pernyataan itu langsung dipecat dan taat kepada proses hukum, tentunya apa yang disampaikan Iqbal tadi dikerjakan oleh PDIP. Tapi kan faktanya tidak. Sampai titik kemarin terakhir putusan pengadilan masih ada upaya perlawanan dari para, saya nggak tahu simpatisan atau kadernya PDIP. Bahwa itu juga terbantahkan oleh fakta. Begitu. Faktanya kan tidak demikian. Belum kita bicara kasus-kasus yang lain ya. Kasus di Semarang kemarin. Yang wali kota Semarang. Belum kita bicara kasusnya Juliari Batubara, ya. Jadi semua yang disampaikan Iqbal tadi ya tidak semua mungkinnya, tapi fakta-fakta tidak relate dengan apa yang disampaikan oleh Iqbal tadi. Kira-kira kayak gitu tanggapan saya.
Oke, artinya omong kosong belaka tuh Bang Iqbal menurut Bro Sincan itu. Oke, Pecat, tapi tidak dipecat malah dibela katanya, gimana tuh? Oke, ada pemahaman yang kurang mungkin Bro Sincan pahami ya ketika bicara orang terjerat dengan suatu kasus hukum. Ketika upaya hukum masih dilakukan, artinya putusan itu belum ingkrah. Ketika putusan itu belum ingkrah, maka hak-haknya tidak bisa kita cabut. Jadi kalau bicara itu memang ya kita hargai. Tapi semangat dari partai adalah salah satunya memberantas korupsi. Bicara hasto itu bicara hal yang berbeda. Kita bisa 2 hari panjang kali lebar berdebat soal hasto. Karena menurut paham kami, kalaulah memang hasto harus dihukum karena kesalahannya, maka seharusnya bukan hari ini. Gitu. Timing ketika Pak Hasto dijadikan tersangka dan kemudian diproses hukum dengan alasan bahwa baru ditemukan alat bukti, ini menurut kami tidak masuk akal. Maka hadirnya kami bentuk dari loyalitas dan kesetiaan. Tapi soal menghargai hukum, kami tidak pernah sama sekali menahan atau bahkan memberikan semangat Pak Hasto untuk tidak hadir dalam panggilan polisi misalnya, atau bahkan dalam mengganggu jalannya persidangan. Tidak, itu bagian dari kami menghargai proses hukum. Tapi dalam fakta persidangan kan 2 hal yang berbeda. Tentang loyalitas kami terhadap sekjen juga hal yang berbeda. Tentang loyalitas kami terhadap partai juga hal yang jauh berbeda. Maka harus dipisahkan dulu. Sikap partai jelas ketika kadernya melenceng dari ADART partai, kadernya melenceng dari semangat untuk kepentingan bangsa, maka harga mati dipecat, bahkan dikeluarkan. Tapi ketika dia terjerat kasus hukum dan masih ada hak yang melekat, maka kita hargai itu. Jadi bukan faktanya berbeda, faktanya setiap kader PDI Perjuangan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan yang ingkrah langsung mendapatkan pemecatan. Semuanya, tidak ada satupun yang lepas dari pemecatan itu. Terima kasih. Oke, silakan tanggapannya Bro Sincan. Ya, kembali saya bilang ya, bahwa yang ditampilkan ke masyarakat, yang tampil ke publik itu bukan seperti yang disampaikan Iqbal ya. Yang tampil di masyarakat itu, yang tampil di publik itu bahwa ada upaya perlawanan dari PDIP sebagai organisasi. Itu bedanya dengan partai lain. Partai lain siapa? Nasdem misalnya, perlawanannya nggak terlalu keras. Tidak terlalu keras, sehingga apa? Kesan yang ditangkap oleh masyarakat adanya perlawanan dari PDIP ini kepada penegakan hukum. Kemudian saya sampaikan lagi satu contoh. Ya, ini saya boleh saya bertanya lagi? Ya, boleh. Dalam arti silakan. Kalau kurang puas boleh nambah dikit nggak ngaruh. Iya. Bagaimana pendapat Anda dengan kasus seperti kasus Harun Masiku? Bagaimana demokrasi yang dikangkangi oleh kepentingan elit partai? Orang seperti Harun Masiku yang posisinya ada di urutan ke-6 caleg, yang jelas tidak dapat kursi di DPR, dipaksakan untuk menjadi anggota dewan menggantikan orang yang meninggal. Padahal orang yang nomor 2 mempunyai hak yang paling tinggi dalam urutan pergantian itu, sehingga itu terjadi terjadi pelanggaran hukum berikutnya karena adanya upaya untuk mengkondisikan si Harun Masiku menduduki kursinya Kemas, padahal ada Rizky Aprilia yang urutan kedua di sana, sehingga akhirnya terjadi pelanggaran hukum berikutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Iya. Demokrasi yang dikangkangi, garis bawahi di situ Bang Iqbal. Oke. Maka itu yang saya katakan, konsisten saya katakan bahwa Sincan satu dari banyak orang yang melihat hanya dari sekedar media gitu ya. Kenapa bisa Harun Masiku mencoba untuk
menggantikan yang sudah meninggal tadi padahal dia di nomor urut 6. Itu kan yang dikatakan. Tapi fakta dalam persidangan memang ada upaya itu. Maka konsekuensi dan resikonya adalah Harun Masiku sebagai terpidana kasus penyuapan. Kasus penyuapan menjadi satu bagian dalam konteks korupsi. Kenapa? Karena ada penyalahgunaan jabatan di situ dalam konteks KPK-nya, dari sisi KPK-nya. Nah, bagaimana tanggapan saya? Saya sedari awal soal kasus Harun Masiku, tangkap, pidanakan. Kenapa? Karena gara-gara keinginan dia, ambisi dia, kita PDI Perjuangan harus membayar mahal. Dari apa? Kita tidak bisa menghindari apa yang disampaikan Sinchan tentang keterlibatan. Padahal secara ADART tidak pernah kita perbolehkan itu. Kita kemudian ikut atau harus menerima efek negatifnya ketika elit partai kita dikatakan juga bermain. Nggak main-main loh ya, sekjen kami yang dikatakan. Tapi fakta persidangan kan mengatakan hal yang berbeda. Minimal satu yang tidak bisa dihindari adalah ketika dalam fakta persidangan Pak Hasto dinyatakan sah dan bersalah dalam arti penalangan dana dan lain sebagainya. Kan resiko hukumnya ada. Gitu. Apakah kemudian ini hanya terjadi di PDI Perjuangan? Saya tidak bisa katakan dan membuktikan, tapi cukup saya yakini tidak hanya di PDI Perjuangan, hanya memang yang terungkap dan tercuat di PDI Perjuangan. Kalau kita bicara data bisa panjang kali lebar gitu. Nanti boleh saya tanya Awas ke Sinchan ini juga. Boleh tanya lagi, boleh Bang Iqbal, boleh. Waktu kita panjang kok, 1 jam setengah maksimal, masih lama. Lanjut. Oke. Bro Sinchan tolong dijawab dengan. Saya belum selesai, saya akan tanggapi itu dulu. Kasus yang Harun Masiku ini kan baru apa ya? Oke, tanggapan dan dulu ya, Bang Iqbal, tanggapan. sepakat ya kita keliru. Iya. Ini nanti Bang Iqbal lagi. Iya, Silakan. Silakan. Iya kan, kalau kita hal yang normal-normal saja berpikir itu tanpa hal-hal lain ya. Kalau tentunya kan suara terbanyak kedua itulah otomatis akan menduduki suara pertama, kan begitu. Suara nomor urut 2. Tapi terbukti ternyata dalam sidang pun membuktikan bahwa sekjen partai, orang nomor 2 partai melakukan pelanggaran hukum itu. Ya, Harun Masiku menyuap. Ya, yang disuap juga adalah komisioner KPU si Wahyu Setiawan yang ternyata juga orang PDIP. Ya. Kemudian kita juga kong kali kong antara bagaimana putusan MA sebelumnya, upaya dari PDIP menyurati Mahkamah Agung, upaya PDIP menyurati KPU. Itu kan berarti suatu, itu sudah apa ya, sistem yang bekerja. Ini sudah tidak lagi bicara personal, tidak bicara orang per orang, tidak bicara hanya Hasto sebagai Hasto pribadi, Hasto sebagai sekjen. Nah, kalau kita bicara Hasto sebagai sekjen, berarti membawa juga nama organisasi, membawa nama partai PDIP. Kan tidak salah kalau publik juga menyimpulkan bahwa PDIP ini ya sedang mempermainkan demokrasi, ditambah juga sedang melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu kalau kita bicara kalau kita bicara suara yang ada di Rizky Aprilia, kita tidak bicara Rizky Aprilianya saja. Kita berbicara orang-orang yang memilih Rizky Aprilia. Orang-orang yang memilih Rizky. Berapa ribu suara itu. Rakyat yang memilih dia untuk duduk di kursi parlemen. Tapi itu berupaya dikangkangi oleh partai politik sendiri. Yang katanya partai politik ini adalah pintu demokrasi. Yang menyedihkan tadi berikutnya, ada pelanggaran hukum yang coba dilakukan oleh tadi organisasi. Bicara ini kan surat yang disampaikan kepada MA, KPU itu logonya kan logo partai, bukan logonya si Hasto sebagai sekjen saja kan, Hasto sebagai pribadi, Hasto sebagai sekjen. Ada juga nama-nama lain di sana. Ada nama ketumnya ternyata. Berkaitan juga dengan menteri hukumnya, ternyata orang PDI juga. Akhirnya kan kita melihat
PDI ini berkelindan di dalam kasus ini. Bagaimana jawaban Anda? Ya, Bro Sinchan, saya tidak ingin saya tidak ingin membela apa yang dilakukan partai saya ya, ketika memang itu dianggap sebuah kesalahan. Tapi ada sistem yang Bro Sinchan ini mungkin perlu tahu juga, dan ini berlaku di setiap partai. Ketika mereka menjadi calon legislatif, mereka memang ada yang kemudian jika tidak terpilih, maka secara konstitusional memang nomor urut berikutnya yang menggantikan. Tapi kebijakan partai biasanya berbeda. Dan ini celah yang dimanfaatkan PDI Perjuangan. Untuk kemudian secara prosedural kita melakukan persurat dan lain sebagainya. Tinggal apakah nomor urut kedua itu kemudian mau dan legowo untuk digantikan oleh yang berikutnya. Ini kan dua hal yang berbeda. Kenapa tidak menjadi masalah ketika ada kasusnya siapa ya, saya lupa namanya, yang digantikan juga padahal dia nomor urut 2 tapi tidak otomatis naik. Ini sebenarnya bicara Mulan Jamila. Saya ikutin Mulan Jamila. Misal Mulan Jamila. Artinya sebenarnya sama, hanya teknisnya yang berbeda. Tadi kalau saya mau klarifikasi, Wahyu Setiawan itu bukan PDI Perjuangan, itu kan komisioner KPU yang kemudian masuk dalam rangkaian ceritanya Harun Masiku ini. Kesalahan mutlak adalah ketika tidak prosedural dilakukan oleh Harun Masiku yang melibatkan elit politik partai, juga pihak lain yaitu KPK. Memberi suap, memberi uang dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk secara administratif dibantu dan dipermudah. Padahal praktek ini itu dilakukan oleh setiap partai. Kita bisa bicara banyak soal ini. Mungkin di kesempatan lain saya akan bukakan datanya, atau mungkin nanti ya di jeda berikutnya saya akan bukakan datanya. Berapa penggantian PAW yang tidak sesuai dengan nomor urut? Saya akan carikan datanya, dan dari partai mana aja, termasuk Mulan Jamila. Hanya sekali lagi saya katakan, yang mencuat adalah PDI Perjuangan. Ya, oke. Kalau sudah clear, saya mau tanya ini soal tentang PSI. Ya, silakan. Oke. Bro Sinchan, tolong kasih saya jawaban yang jelas. Dan jangan diskusi ini di stop tentang bahwa pembuktian itu hanya pada peradilan. Disclaimer itu dulu. Ya. Ada Agus Raharjo, mantan ketua KPK, yang bercerita di TV mainstream dengan gamblang mengatakan bahwa dia pernah dipanggil Pak Presiden. Pada saat itu Pak Jokowi di pintu yang tidak biasa, di jam yang tidak biasa. Artinya tidak secara formal. Maka ada hal yang dilewati. Salah satunya mengisi daftar tamu. Mengisi di data kesekretariatan. Atau undangan resmi itu nggak ada. Karena dipanggilnya di jam yang tidak wajar dan disuruh datang melalui pintu masjid. Dalam pertemuannya Pak Jokowi meminta untuk, secara ringkas Pak Jokowi meminta Agus Raharjo untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Tapi Pak Agus Raharjo mengatakan tidak bisa Presiden karena sudah masuk pada tahap penyidikan. Sementara KPK tidak mempunyai wewenang SP3. Menurut ceritanya Pak Jokowi kecewa dan marah. Saya melihat ini bagian dari Pak Jokowi dengan otoritasnya sebagai Presiden mencoba untuk mengintervensi instrumen hukum atau lembaga hukum kelas KPK. Ini satu cerita yang diungkap, dan bantahan yang dilakukan oleh istana hanya mengatakan tidak ada catatan dalam kesekretariatan. Padahal itu sudah dijawab sebelumnya oleh Agus Raharjo. Memang dia tidak secara formal dipanggil. Nah, apakah kemudian hal ini bisa dikatakan sebagai contoh bahwa Pak Jokowi selaku Presiden mengintervensi lembaga kelas KPK? Ya, silakan, Bro. Oke. Ya, untuk pernyataan Agus Raharjo itu tuh kalau ingin membuktikan suatu peristiwa itu harus ada saksi yang menyaksikan. Kalau pernyataan hanya sepihak tanpa saksi lain yang bisa mengkonfirmasi, ya bagaimana kita akan menanggapi isu? Tanggapan saya sederhana, itu hanya isu saja yang dimainkan oleh Agus Raharjo. Satu. Yang kedua, reputasi Pak Jokowi memang tidak pernah mencampuri atau mengintervensi lembaga lain. Reputasinya Pak Jokowi nggak pernah.
Kalau pernah pasti ada cerita ya selain Agus Raharjo itu. Tapi kan nggak pernah ada. Itu membuktikan itu bahwa hanya sebagai isu, atau saya mengatakan malah Agus Raharjo hanya melakukan hoax itu, berita bohong. Karena tidak ada saksi lain yang mengkonfirmasi, dan tidak mungkin ya seorang presiden memanggil orang lain di luar agenda tanpa orang lain tahu. Ya nggak mungkin, Pak. Sederhana begitu. Itu aja jawaban saya. Agus Raharjo menyebar berita bohong. Agus Raharjo hanya menyebarkan berita bohong karena tidak ada saksi dalam hal pertemuan dengan Presiden Jokowi pada saat itu. Silakan, Bro Iqbal. Itulah kenapa penting saya disclaimer di awal bahwa jangan paksa pembuktian itu dalam bentuk formil mau peradilan yang salah satunya adalah membutuhkan saksi. Tapi cukup saya katakan begini. Oke, nanti kita sudahi soal Agus Raharjo ini. Penting bagi saya menyampaikan begini teman-teman di bawah. Agus Raharjo itu mantan ketua KPK. Kredibilitas, integritas itu sangat diperhitungkan kenapa dia menjadi ketua KPK. Saya membantah kalau itu hoax. Kenapa? Karena tidak ada bantahan pernyataan atau kontra argumen dari Pak Jokowi itu sendiri, baik langsung maupun melalui istana. Yang dilakukan istana hanya mengklarifikasi bahwa pertemuan itu menurut catatan kesekretariatan itu tidak ada. Artinya hal itu sudah bahkan dikonfirmasi sebelumnya oleh Agus Raharjo. Saya dipanggil di jam 10 malam melalui pintu masjid. Dia sudah mengatakan itu. Apakah tidak berdampak hukum apabila yang dikatakannya itu bohong dan hoax? Tentu berdampak hukum. Apakah Agus Raharjo mencari sensasi? Saya rasa tidak ada. Tidak ada kepentingan elektoral bagi Agus Raharjo karena dia tidak terafiliasi oleh kepentingan partai politik manapun. Maka ini sebenarnya adalah cerminan bahwa ketika seseorang, even itu Pak Jokowi atau siapapun, mampu menggunakan kekuatan otoritasnya dalam mengintervensi lembaga hukum. Sebenarnya ini adalah contoh kasus agar presiden berikutnya atau siapapun yang menjadi presiden atau pemegang otoritas tertinggi tidak lagi melakukan itu. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena suatu waktu orang yang kamu panggil secara tidak resmi itu ternyata mempunyai potensi untuk bersuara. Maka ini adalah patut diwaspadai dan tidak boleh terjadi di ini manapun. Kalau kita bicara hukum pembuktian adalah tentang saksi dan fakta-fakta serta peradilan, maka saya katakan sudah diskusinya tentang Agus Raharjo. Gitu ya, Bang. Ya enggak dong, saya harus mengcounter biar tidak yang disimpulkan oleh penontonnya apa yang dikatakan Iqbal. Saya mengatakan tadi, saya tetap dengan perkataan saya bahwa reputasi Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi lembaga lain, satu. Yang kedua, kalau benar Agus Raharjo itu seperti itu, buktikan, tunjukkan saksi siapa. Pak Jokowi tidak pernah membantah apapun. Dan kalau kita bicara Agus Raharjo tidak punya kepentingan, ya terlalu naif juga. Tentu pasti ada kepentingan dalam setiap diksi-diksinya. Tapi Pak Jokowi apa pernah membantah yang begitu-begitu? Enggak pernah. Kalau kita bicara kalau kita bicara ketua KPK yang katanya integritasnya tinggi, kita bicara Abraham Samad. Apakah juga tingkat integritas tinggi? Ya sama aja. Sama aja manusia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu terbukti juga bahwa seorang ketua KPK itu juga tidak benar-benar bersih dari sesuatu kesalahan. Artinya pertanyaan Bro Iqbal tadi itu mungkin dianggap Bang Sinchan itu hanya isu saja, bukan menjadi faktual suatu materi yang faktual. Tidak faktual. Isu. Isu saja. Oke, clear atau mau ditambahkan sedikit lagi Bang Iqbal? Iya, nggak ada, cukup menurut saya karena memang pada akhirnya kan dua perspektif ya. Saya tetap pada kejadian itu ada dan ini adalah pelajaran bagi siapapun pemegang otoritas bahwa ketika kamu melakukan sesuatu di luar prosedural, jangan pernah menjamin, jangan terus percaya diri bahwa orang itu tidak akan menyalahgunakan wewenang Anda lah gitu, begitu ya. Betul, jangan pernah menyalahgunakan wewenang gitu.
Oke. Intinya sepakat di situ. Jadi masing-masing mempertahankan pendapatnya. Bang Iqbal meyakini itu ada, Bro Sinchan meyakini itu tidak ada karena seorang Jokowi tidak mungkin mengintervensi, dan pesannya yang kita dapat, itu Pak Jokowi tidak mungkin intervensi, itu juga hoax, merupakan bukan merupakan ya, pendapat dari Bang Sinchan itu hoax. Menurut Bang Iqbal, Pak Jokowi jangan sampai presiden berikutnya melakukan hal serupa dengan menyalahgunakan wewenang. Oke, sedikit begini, Os. Karena faktanya, kalau kita bicara fakta pada akhirnya, memang setelah kejadian itu, dalam revisi Undang-Undang KPK, SP3 pada akhirnya mempunyai wewenang SP3 gitu. Yang tadinya belum ada, menjadi punya gitu kan. Terus menjadi di bawah garis koordinasi presiden. Kalau kita bicara revisi Undang-Undang KPK, yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK itu bahkan DPR. Sehingga kewenangan KPK yang tadinya tidak bisa mengeluarkan SP3 akhirnya bisa mengeluarkan SP3. Cuma Pak Jokowi juga menyampaikan ada usulan dari pemerintah adanya Dewan Pengawas KPK. Dan jangan lupa, SP3 pertama dari KPK itu adalah kasus Samsul Nur Salim. Kasus BLBI yang itu kejadiannya di masa pemerintahannya Megawati, bahwa Syafruddin Temenggung sebagai ketua lembaga penyihatan perbankan nasional itu memberikan surat lunas kepada obligor BLBI, salah satunya adalah Samsul Nur Salim BDNI. Yang waktu itu Samsul Nur Salim waktu itu kabur ke Singapura, berkelindan dengan pemerintahan Megawati. Itu juga berkelindan juga dengan kasusnya Harun Masiku. Yang kasus Harun Masiku itu sebagai imbalan pada ketua MA yang memberikan onslah pada kasusnya BLBI itu. Selain kasus yang dilakukan oleh kasus korupsi yang dilakukan Samsul Nur Salim yang dijadikan buronan KPK, ada kasusnya sedikit, kasus yang merugikan negara itu onslah, padahal KPK sudah menerbitkan mentersangkakan Samsul Nur Salim. Kalau kita bicara itu, kalau kita bicara undang-undang dan pernyataannya sendiri oleh Pak Jokowi, dia sebagai presiden, walaupun dia tidak tanda tangan, sebulan sesuai dengan hasil dari DPR, undang-undang itu tetap berlaku. Itu. Ada tanggapan? Klarifikasi sedikit bahwa kasus BLBI itu bermula kalau nggak salah 97, 98. Pemerintah menggelontorkan dana 2000 itu baru BPK mendapatkan atau ditemukan kerugian negara. Nah, jadi kalau hanya tendensi atau kepada pemerintahan Megawati, saya rasa juga keliru karena melibatkan bahkan pada saat itu kalau nggak salah 3 presiden ya, berarti Habibie 97 98 kan, terus Gus Dur, dan memang terakhir di Megawati. Artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap kasus itu mempunyai rentetan yang panjang. Jadi seperti halnya gini, kita bicara kenapa kemudian Pak Prabowo tidak menangkap kasus korupsi yang berlaku atau terjadi di tahun 2024, 2025. Dia cenderung mempanismen atau bahkan mengungkap kasus-kasus yang 10 tahun terjadi berikutnya. Apakah bisa saya katakan bahwa Pak Jokowi lemah? Kan tidak juga, karena pasti alibinya adalah tentang bagaimana pembuktian atau 2 alat bukti itu bisa dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sama soal kasus BLBI. Saya fokus pada yang tadinya tidak ada menjadi ada soal SP3, dan itu mempunyai seperti seperti relevan gitu, mempunyai kayak nyambung gitu loh apa yang disampaikan Agus Raharjo. Tapi sudah, saya hanya sedikit, kenapa saya sentuh Agus Raharjo, karena Sinchan kan menyenggol
Pak Hasto atau sekjen kami, elit kami. Jadi saya langsung sentuh Pak Jokowinya. Nah, oke, host lanjut bagaimana nanti alurnya? Kalau mau dilanjut belum selesai silakan dilanjut dulu bro. Dihabiskan dulu tuh. Iya. Ya. Terus begini Sinchan. Sudah. Menurut saya sudah ya. Silakan penonton menyimpulkan apa yang kita bicarakan, terutama soal revisi Undang-Undang KPK. Ya. Kalau Anda ingin menajamkan apa yang saya narasikan tadi, di Google aja, dicari aja ya, bagaimana keterkaitan antara revisi UU KPK ya dengan teori yang disampaikan Iqbal dengan jawaban yang saya sampaikan, bahwa setelah RUU KPK itu KPK bisa mengeluarkan SP3, yang pertama kali mendapat SP3 itu adalah Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim itu siapa? Kecurigaan Sinchan di sana ya, kecurigaan Sinchan itu bahwa aturan itu diubah tujuannya untuk membebaskan Samsul Nur Salim. Nah pertanyaannya siapa sih Samsul ini? Samsul Nur Salim kan obligor BLPI yang diberi surat lunas utang di zaman pemerintahan Megawati melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang ketuanya adalah Syafruddin Tumenggung. Syafruddin Tumenggung sudah mendapat putusan. Samsul Nur Salimnya buron. Begitu Samsul Nur Salim buron ke Singapura, tidak dapat ditangkap. Ya, setelah bisa mengeluarkan SP3, SP3 pertama yang didapat adalah Samsul Nur Salim yang mendapatkan SP3 pertama. Ya, nanti silakan ditajamkan ya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, nanti kita satu momen juga boleh itu ya. Itu kira-kira silakan para penonton yang menyimpulkan. Terima kasih. Ditanggapin dulu Bang Iqbal, ini terakhir ditanggapi sama Bang Iqbal biar kita agak maju sedikit karena waktu kita sebentar lagi. Mungkin Bang Iqbal menanggapi dulu Bang Sinchannya terkait Samsul Asam Sulfat tadi. Ya, seingat saya KPK bahkan dalam surat keterangan resminya, nanti dicek aja di Google, saya lagi nggak pegang 2 HP, itu mengatakan memang alasan mendasarnya adalah soal kepastian hukum, artinya ketidakjelasan soal hukum gitu ya. Saya nggak ngerti lebih pokoknya, mungkin kita bahas nanti, tapi tidak lebih penting tentang pembahasan Nur Salim terhadap temanya host ini. Mungkin kita bisa kembali dulu gitu. Itu saya coba mengikuti permainan kalian berdua ini, tapi kan tetap korelasinya adalah karena PSI identik dengan Jokowinya, terus PDIP identik dengan Bu Meganya. Kebetulan kasus ini terjadi di era 2 tokoh ini, begitu. Makanya saya mengikuti dari tadi, Abang Iqbal. Silakan. Iya, saya sebenarnya kepengen begini, Sinchan. Apa yang kemudian diuntungkan oleh PSI ketika Banteng itu tenggelam gitu? Apa kepentingan PSI, ya kan, terhadap narasi tenggelamkan Banteng? Pertanyaan bagus. Silakan, Bro Sinchan. Iya. Narasi tenggelamkan Banteng ini kan sudah beredar sebelum pemilu ya. Sebelum pemilu juga sudah muncul narasi tenggelamkan Banteng. Ya saya pikir hal yang wajar, mungkin ada resistensi dari publik kepada Partai Banteng ini. Dari mana? Ya dari apa yang diperlihatkan oleh elit-elit Partai Banteng ini. Kepada salah satunya mungkin kepada Pak Prabowo, pada Pak Jokowi sebagai kader utamanya. Bagaimana perlakuannya Banteng kepada Pak Jokowi sebagai kader utama PDIP yang membawa kebesaran PDIP. Satu. Yang kedua, dari diksi-diksi ketua umumnya dan elit-elitnya juga kan itu ditangkap masyarakat. Bagaimana masyarakat waktu adanya krisis minyak goreng, bagaimana ketumnya menghadapi tukang bakso, wong cili, kan tentunya hal itu kan tentu mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi dari publik. Dan jangan lupa, saya minta maaf ini saya sampaikan, hampir dalam
saya ketemu dengan orang dari barat sampai ke timur, begitu saya berbicara tentang ketua umum PDIP, minta maaf, selalu yang saya dapatkan adalah hal negatif. Waktu itu saya masih bersama-sama dengan PDIP. Waktu itu Pak Jokowi masih di PDIP. Selalu hal yang negatif yang saya dapatkan. Saya jadi nggak tahu ini salahnya di mana sih Bu Ketum ini sampai begitu orang resistensi dengan beliau. Nah, mungkin dari sanalah juga muncul reaksi-reaksi dari masyarakat, ya tenggelamkan banteng. Ya, kira-kira hal yang wajar. Tapi dalam politik kan biasa-biasa saja hal yang seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Saya merasa belum dapat jawaban ya. Tapi kalau atau narasinya ke arah sana dan diakhiri dengan kata wajar, bukankah saya juga mengatakan wajar ketika PD Perjuangan yang minimal 9 tahun belakangan mendukung apapun program pemerintah atau dalam hal ini Pak Jokowi gitu kan, dengan segala resikonya yang dianggap partai yang kemudian diam, dianggap partai yang kemudian tidak punya taring, banyak sekali. Kami mengambil kami mengambil resiko itu, kami menelan resiko itu. Kami berkolaborasi dengan Pak Jokowi di parlemen, kita mendukung, dan kami tidak juga meminta Pak Jokowi untuk kemudian longgar terhadap kader-kader partai, baik itu di DPR maupun kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka kita bisa lihat selama kepemimpinan Pak Jokowi, banyak juga kader PD Perjuangan, baik kepala daerah maupun pejabat setingkat di bawahnya yang terjerat kasus korupsi. Kerjasama itu sudah sedemikian baik menurut saya. Tapi ketika Pak Jokowi menentukan arah politik yang berbeda, maka secara itu pula saya juga harus katakan wajar sesuai dengan yang saya sampaikan, bahwa mendegradasi atau tendensius terhadap Pak Jokowi dengan langkah politiknya ini kan sebenarnya cara dari kita betul-betul meluapkan atau respon kita tentang kekecewaan terhadap Pak Jokowi, karena seakan-akan kerjasama 9 tahun itu tidak menjadi arti, tidak menjadi 25 tahun dan lebih tepatnya 24 tahun kebersamaan itu seakan-akan tidak ada gunanya, tidak berdampak apa-apa terhadap Pak Jokowi, hanya gara-gara, baru ini saya katakan isu ya, karena saya belum memvalidasi kebenarannya, hanya gara-gara ada isu yang kemudian PDI Perjuangan tidak mengakomodir beberapa permintaan atau keinginan Pak Jokowi. Tapi itu debatable, saya tidak masuk ranah wilayah itu. Nah, pada saat kewajaran itu muncul, ya kan, kami tidak kemudian menganggap bahwa di mana Pak Jokowi berlabuh itu harus kita hancurkan. Kenapa? Karena kami juga tidak menganggap atau tidak tendensius waktu itu terhadap PSI. Kami fokus kepada tokoh sentralnya, oknum yang menjadi kader PDI Perjuangan. Pada saat itu Pak Jokowi. Dan mungkin pada saat itu yang pada akhirnya juga menghantam Mas Gibran. Tapi yang kalian lakukan adalah penyerangan terhadap partai. Tidak cukup partainya, ketua umumnya. Nah, ini yang menurut kami apa sebenarnya yang diharapkan PSI ketika diksi penenggalan partai itu menjadi penting. Kan gitu. Kalau misal untuk mengambil ceruk suara, ya silakan saja menurut saya sah. Tapi kalau kemudian itu adalah bagian dari balasan yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi, saya rasa kita harus sepakat dengan menggunakan kata wajar, gitu ya, Bro Sijan. Pada puncaknya nanti masing-masing ya wajar ketika PDIP menyerang PSI, wajar PSI juga menyerang balik PDIP, ya wajar aja kita. Iya, wajar-wajar saja, dan itu kan sudah dilakukan bahwa tidak hanya PSI atau yang lain ingin menenggelamkan PDIP, bahkan PDIP sendiri kan kader-kadernya menyerang Pak Jokowi, bahkan sekjennya sendiri menyerang Pak Jokowi, Hasto dengan clear itu menyerang Pak Jokowi, siapa lagi itu mantan Gubernur Hanas itu, apalagi Denny Sitorus, Adiana Pitupulu, Guntur Romli, terus siapa itu yang ketuanya mantan Gubernur Lemhanas itu,
itu juga menyerang Pak Jokowi. KONI. Jadi kita lihat sama aja. Jadi wajar. Jadi pada ujungnya nanti bersepakat di wajar lah ya. Wajar sih gitu. Ya wajar saja. Jadi wajar saja kalau kita bicara begini ya. Kalau kita bicara penyerangan, tenggelamkan itu kan tenggelamkan banteng itu kan hanya diksi yang di lapangan ya. Bahwa perlakuan PDIP kepada Pak Jokowi selaku kepala negara, presiden, dalam satu ruangan, seorang Puan Maharani membuat vlog. Pak Jokowi didudukan di kursi kecil di depan ketuanya Megawati. Itu sudah melebihi dari diksi tenggelamkan PDI. Itu menghinakan Pak Jokowi, menghinakan kepala negara. Sangat menghinakan itu Pak. Kalau kita mau berpikir yang normal. Tapi kalau berpikir dengan cara PDIP ya dia akan membela diri. Tapi secara umum pasti itu orang menangkapnya demikian. Bagaimana mungkin dengan sekedar alasan ya itu memang biasa begitu. Kalau tidak demikian ngapain harus di vlog? Ngapain harus buat direkam video? Apa susahnya menyediakan kursi yang seimbang, yang selevel? Bahwa benar Pak Jokowi itu kader PDIP. Tapi Pak Jokowi itu kepala negara. Dilindungi undang-undang. Bahwa PDIP itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara itu, belum lagi kita dari awal-awal bagaimana diksi-diksi Ketua Umum PDIP untuk, saya minta maaf, dari awal soal pemaksaan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri, bagaimana pidatonya Bu Megawati di Bali, itu kan semua kan ditangkap oleh publik. Publik bereaksi, kok begini PDIP? Dan wajar saja akhirnya muncul. Itu kan tidak hanya semata-mata tenggelamkan PDIP itu hanya dari yang dianggap oleh disimpulkan berarti itu PSI. Atau itu disimpulkan adalah pendukung Pak Jokowi. Itu kan wacana publik. Ya semua orang bisa berkomentar dengan diksi tenggelamkan PDIP. Saya pikir hal yang wajar kalau rakyat juga bereaksi dengan sikap-sikap elitnya PDIP. Kira-kira itu jawaban saya. Iya, saya luruskan ya Sinjan. Menjadi masalah kan ketika pada akhirnya kita berseberangan. Tidak menjadi masalah ketika kita masih dalam satu ruang. Artinya gambar mempunyai beberapa interpretasi berdasarkan di mana kepentingan kita berpijak. Tapi perlu satu hal yang saya berikan dari sisi atau dari sudut pandang PDI Perjuangan atau dari sisi sudut pandang saya lah sebagai kader PDI Perjuangan. Kalau bicara soal kepatutan, Bu Megawati itu juga mantan presiden loh. Bu Megawati itu bukan, bahasanya sekarang nggak pakai mantan ya. Bu Megawati itu adalah presiden kelima loh. Ya. Oke, Bu Megawati presiden kelima, juga ketua umum partai. Pak Jokowi itu presiden ketujuh, artinya dua tingkat setelah Bu Mega, yang juga pada saat itu menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Ketika kita bicara kepantasan, loh, itu adalah presiden ketujuh bertemu presiden kelima. Sama-sama presiden. Kalau bicara soal kursi, sudah sering kali dibantah, momentumnya itu mendadak membahas tentang sesaat sebelum pembukaan Rakornas. Ketika Ibu Megawati sedang duduk, kemudian datang Presiden Pak Jokowi. Tapi kan kembali lagi, akan menimbulkan banyak sekali cara pikir tinggal bagaimana dan siapa berdiri di kepentingan mana gitu. Iya, kemarin saya baca di komentar itu begini, gitu aja baper amat, cuman duduk di bangku kayak gitu aja kok baper gitu. Kayak gitu kata netizen gitu. Iya, ya itu saya anggap sebagai orang yang tidak punya narasi lah. Oh kok begitu aja baper? Enggak, lebih dari itu. Kita harus memahami konteks. Ketika Pak Jokowi sebagai seorang presiden, iya,
Enggak, kayak gini netizen itu kan begitu kan, ada yang posting video Pak Jokowi duduk, kok presiden diperlakukan begini, nah netizen komentar, emang Pak Jokowi duduk di situ bukan bangku, kecuali Pak Jokowi lesehan duduk di bangku kayak gitu ya kalian baper katanya gitu. Ya itu terlalu berlebihan menurut saya. Tapi gini loh, oke, itu presiden kita, presiden ke-7, tapi jangan lupa yang di depannya juga presiden kelima. Presiden sesama presiden, mau sama-sama berdiri, mau sama-sama lesehan, mau yang satu duduk di kasur, yang satu nggak berdiri, apapun bisa terjadi. Bagaimana kita dipaksa untuk yang satu menghargai, yang satu tidak dihargai. Ketika yang berbicara itu sama-sama presiden ke-7 dan presiden ke-5. Kecuali, wah, kalau begini teorinya ya kebolak-balik kita, Pak. Kecuali bahwa presiden saat ini, saat itu adalah Pak Jokowi, bukan Megawati. Loh iya, Bagaimana teori itu bisa disampaikan? Gini Presiden loh. kelima itu sudah mantan presiden, sudah tidak punya kewenangan apa-apa. Oke, kalau begitu hanya tulisannya aja presiden kelima. Kewenangan panglima tertinggi adalah presiden ke-7 saat itu. Bagaimana mungkin di sini bisa disampaikan oleh seorang anggota PDIP? Kalau kita bicara teknis mendadak, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak duduk aja yang di tempat yang sama, yang seimbang? Oke. Begini Sincan. Pada saat Prabowo datang, sebentar. Pada saat Prabowo datang bahkan berkali-kali, setiap lawatannya mampir ke Pak Jokowi, apakah kemudian kita melihat urgensinya seorang presiden datang ke mantan presiden? Kan nggak sesempit itu. Tidak sesempit itu. Apakah kemudian pada saat kita lihat Pak Prabowo berdiri, ini sebentar, kan yang muncul di publik. Ngomong aja Bang Iqbal ngomong, Bang Sincan ngomong biar dinilai penonton aja. Kalian berdua ngomong sama-sama juga nggak ngaruh. Namanya juga debat. Ya. Ketika kita bicara etis tidak etis kalah hanya gara-gara presiden dan mantan presiden, bagaimana ketika setelah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu, kemudian Pak Prabowo duduk, Pak Jokowi tetap duduk, Pak Prabowo berdiri, disuting dengan mengatakan pilihlah gubernur nomor urut sekian. Bagaimana konteksnya, apa urgensinya ketika presiden saat ini yang juga panglima tertinggi militer itu harus mampir dan kemudian sengaja mampir ke Pak Jokowi dari berbagai lawatannya. Dan dulu kita tidak sesempit itu Sincan, gitu loh. No. Ini sangat berbeda. Pak Jokowi menghadap kalau yang dengan Megawati. Ini beda, Bos. Duduknya beda, secara posisi berbeda, tempat duduknya berbeda. Itu sudah ada superioritas dan inferioritas. Megawati menjadi superior, Jokowi menjadi inferior di sana. Padahal yang fake di sana itu adalah pemimpin negara. 24 jam, 7 kali seminggu, 30 hari sebulan, 360 setahun. Dia presiden itu, Pak. Bagaimana mungkin seorang mantan presiden menempatkan presiden seperti itu? Kalau dia bicara itu dia petugas partai. No, tidak ada petugas partai, Pak. PIN presidennya tuh melekat. Undang-undang yang mengatakan itu. Tidak ada liburnya presiden itu. Nah, dari sana pantas publik melihat itu, ini pelecehan kepada berani nggak Sincan mengkritik kalau PIN presiden itu melekat 24 jam 7 hari, berani nggak Sincan mengkoreksi Pak Prabowo yang tegas-tegas ikut kampanye soal gubernur di depan Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak berdiri loh ya, Pak Jokowi duduk menyaksikan presiden terpilih saat ini itu berdiri dan di video. Loh, berani nggak kamu Sincan? Itu momen kampanye, ya silakan presiden. Kan lain lagi. Oke, kalau bicara momen menghadap orang yang tidak punya status. Oke, saya katakan kalau bicara momen itu momen rakornas internal PDI Perjuangan. Kalau kamu bicara momen, dia Jokowi tetap presiden, maupun internal, eksternal, apapun namanya. Kampanye pun PDI itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia. Dia masih di dalam negara Republik Indonesia.
kamu jangan standar ganda. Kampanye Loh, pun saya nggak standar ganda. Prabowo pun tetap Kampanye beda. Pak Prabowo tidak menghadap Pak Jokowi. Loh, gimana sih? Pak Jokowi. Gimana? Pak Prabowo tidak menghadap Pak Jokowi. Itu gimana? Prabowo Dari gestur. ketemu Pak Jokowi di Jawa Tengah. Setelah di sela-sela momen pertemuannya, Pak Prabowo berdiri, Pak Jokowi tetap duduk. Pak Prabowo di video membacakan naskah untuk memilih salah satu partai, calon. Kamu mengatakan itu momentumnya kampanye. Dan narasi dari istana pun dikatakan itu hari Minggu, hari libur. Padahal kamu mengatakan presiden tidak ada libur. Yang mengkantorkan bukan saya. Tapi menjadi berbeda ketika itu pada Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Saya sangat berbeda. Sangat bertanya aja dengan orang-orang kecil. Sangat berbeda. Pak Jokowi menghadap seorang yang tidak punya status. Presiden Beda. kelima statusnya. Apa? Presiden kelima. Hanya labeling presiden kelima. Penguasa saat itu adalah Pak Jokowi. Panglima tertinggi yang bisa menyatakan perang. Gimana Itu ya? Pak Jokowi saat itu. Gini sih, Chan. Bukan Megawati. Oke. Kalau kemudian presiden kelima atau mantan presiden itu sudah tidak punya harga lagi, beranikah kamu mempredikatkan itu kepada Pak Jokowi? Saya tidak mengatakan tidak berharga. Tapi posisi waktu... Saya ulangi ya. Posisi saat itu Megawati superior. Jokowi inferior. Itu dan kalimat duduknya. Kalimat sebelumnya kamu nggak mengatakan itu. Saya katakan Megawati superior. Jokowi inferior, ditempatkan seperti itu. Kalimat sebelumnya nggak. Kalau mau apple to apple seimbang, dia tidak akan menempatkan Pak Jokowi di tempat itu. Dia akan dudukkan di tempat yang sama. Kalau di kursi kecil sama-sama duduk di kursi kecil. Oke. Begitu, Pak. Jadi kalau dalam konteks kepatutan saya katakan ya, tidak ada salahnya ketika pertemuan itu Bu Mega selaku presiden kelima, Pak Jokowi presiden saat itu yang saat ini kita sebutnya presiden ketujuh. Gak ada yang salah. Kalau Sinchan kemudian mendiskreditkan mantan presiden, beranikah Sinchan melakukan itu kepada Pak Jokowi? Kan tidak juga. Kalau saya bicara soal otoritas atau momentum, kenapa Gibran tidak berada di pinggir Prabowo yang padahal dia notabene sebagai wakil presiden malah duduk berhadapan di samping Pak Jokowi. Kita bicara kepatutan adalah objektif. Tapi kan selalu saya sampaikan itu momentumnya berbeda. Kalau kita bicara jabatan itu saya ulangi lagi ya. 24 saya jam ulangi lagi ya. Kalau gitu harusnya Wapres kan ada di sebelah Pak Prabowo etis. Iya. Saya ulangi lagi ya. Ya, pertemuan di Solo itu posisinya seimbang, sederajat antara wakil presiden dan presiden. Iya. Toh yang lain, saya ulangi. Toh menteri-menteri kabinet yang lain duduk di kursi yang sama, di meja yang sama, dengan presiden dan wakil presiden. Tapi kan di sebelahnya kan bukan sama, walaupun di sebelahnya tetap sama. Tapi berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Megawati dengan Jokowi. Enggak, pertanyaan saya jawab. Kenapa kok tidak di sampingnya Pak Prabowo? Kan dia wakil presiden. Oke, kita lihat posisi duduk kursi itu berapa banyak. Sederhana itu, Pak. Dua sisi itu, dengarkan saya dulu. Berapa banyak posisi kursi itu di kiri dan kanan? Ada 6. Berapa banyak? Iya. Ada 6 sama-sama 3. Oke, iya. Saya lanjutkan. Ya. Tidak ada merendahkan seorang sosok presiden yang saat itu memimpin. Tidak kita ada. Bicara soal bukan soal merendahkan sih. Saya lanjutkan. Posisi Megawati dengan Jokowi, Megawati merendahkan Jokowi. Oke, lanjut. Iya, dari menempatkan kursi, posisi Megawati berada di belakang meja, Pak Jokowi di depannya. Itu merendahkan presiden yang sekarang saat itu berkuasa. Fit itu, Pak. Kalau mau seimbang, saya bilang
Kalau mau seimbang, duduk di kursi yang sama-sama kursi kecil. Kalau tadi bilang keadaan yang mendesak, duduk di kursi kecil sama-sama. Tektokannya biar enak disincan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Momentum yang kamu sampaikan adalah Jokowi menghadap Bu Mega. Saya bantah, padahal itu adalah momentumnya Rakornas. Tidak ada siapa menghadap siapa. Oke. Saya ambil diksimu itu benar. Cara dari duduk saja sudah terlihat, itu kan interpretasimu terhadap dari foto yang. No. Kamu lihat dimanapun kursi pejabat. Ini kapan selesai soal duduk ini kita sebentar. Saya bos dengan anak buah. Itu posisinya seperti itu. Antara bos dengan anak buah. Oke, kamu di kantor mana aja pasti kayak gitu. Woi, sebentar saya dulu sekarang. Bentar Bang Iqbal dulu. Nanti kan selesai soal duduk ini. Ketika Pak Prabowo kita duduk terus. Ketika Pak Prabowo sebentar Sincan. Ketika Pak Prabowo duduk berhadapan dengan Pak Jokowi di rumah Pak Jokowi, ya, di sebelahnya Pak Prabowo itu bukan seorang Gibran yang wakil presiden. Gibran malah ada di depannya, di sebelahnya Pak Jokowi. Saya tidak bicara itu soal merendahkan, tapi kepatutan, gitu. Kepatutannya adalah wakil presiden itu ada di sebelahnya mantan presiden. Seakan-akan dia berdiri sejajar yang kemudian mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang duduk di depannya. Tidak bolehkah saya terus mengartikan Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi karena posisinya di Solo? Karena besoknya mau ada Rakernas Kongres PSI. Kongres. Bolehkah saya mengartikan itu? Kalau bicara kepatutan, saya rasa Pak Prabowo di momen itu mendapatkan ketidakpatutan. Kenapa? Karena wakil presiden yang memilih duduk mendampingi mantan presiden. Kalau kita hanya terbatas presiden dan mantan presiden, silakan dijawab Sincan. Bro Sincan silakan. Ini dari sisi aja kepatutannya. Kalau itu dianggap sama Iqbal tidak patut, yang lebih tidak patut lagi adalah kejadian di kantornya PDI. Lebih tidak patut. Oke? Udah saya tutup di sana. Oke, artinya sama-sama tidak patut, tapi nilai kepatutannya lebih tidak patut kejadian Pak Jokowi dan Megawati. Kalau itu clear. Oke. Berarti soal duduk ini selesai kita ya? Oke, lanjut. Selesai, akhirnya kita sepakat juga ya, sepakat di duduk ini selesai ya akhirnya ya. Oke, sampai kepada saatnya ini sudah 1 jam 40 menit. Mungkin yang didiskusikan tadi terkait 2 tokoh, satu berdiri di Gajah, satu berdiri di Banteng. Panjang lebar kita sudah berdiskusi, cuma perdebatan agak sengit itu tadi soal duduk aja. Soal duduk itu agak sengit, pertengkaran agak sengit itu tadi soal duduk. Tapi pada ujungnya bersepakat bahwa patut dan tidak patut saja. Oke. Luar biasa saya rasa ini 2 narasumber kita. Sampai kepada kita acara sesi terakhirnya itu closing statement mungkin dari Bro Sincan dulu, closing statement. Ya, dari ini tadi memang kita dari dari low menuju medium kemudian hard. Ya memang begitu kira-kira. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Yang penting selesai ini kita tetap berkawan. Pesan saya tetap berkawan karena diskusi kita ini pasti akan berlanjut Bang Iqbal. Ini akan berlanjut ke depan akan seperti ini dengan narasumber yang tentu memiliki kualitas seperti Bro Sincan dan Bro Iqbal ini ya kan. Kalau dagelan nanti kita live di room sebelahnya kita tengkar-tengkar sana. Ya, saya lanjutkan ya. Closing ini closing kan? Ya, betul closing ini. Ya. PSI hadir memberikan wajah baru. PSI hadir menampilkan tawaran-tawaran baru. Yang ada di mana semangat itu adalah satu. PSI itu adalah partai anak muda. 2, partai yang mengedepankan seluruh potensi partai, seluruh kader partai, seluruh anggota partai untuk memberikan suaranya, untuk menentukan pilihannya melalui pemilu raya. Dan itu sudah dilakukan. Hal itu tidak ada di partai-partai yang lain. Yang ketiga,
partai PSI ini adalah partai yang anti intoleran. Ya, dia anti intoleran. Bahkan saat kongres kemarin, penutupan kongres, seluruh doa-doa dari agama yang ada di Indonesia ini disampaikan di sana. Jadi tidak ada monopoli di sana. Inklusif. Dan itulah Indonesia yang kita harapkan sesungguhnya. Indonesia Raya. Milik semua orang, milik semua agama, milik semua kelompok. Ketiga, yang keempat, PSI partai anti korupsi. Selanjutnya apa? PSI membawa semangat, cita-cita, gagasan, ide yang ada pada Pak Jokowi sebagai pembawa gagasan. Kita tidak membicarakan Pak Jokowi sebagai sosok pribadi, tapi gagasan-gagasan besar yang sudah dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Menuju Indonesia yang jauh lebih baik. Menuju Indonesia emas. Jadi, ya, 2029 ya, bersama-sama dengan PSI kita melihat wajah politik baru Indonesia yang tidak seperti saat ini. Kira-kira demikian, Bang. Thank you. Terima kasih. Oke, itu closing statement dari closing chat. Silakan Bang Iqbal dengan closing statementnya, harus memukau para penonton ini. Ya, prolognya memang ketika berdebat dengan Sinchan harus ada bumbu-bumbu sentimen-sentimen. Karena kalau nggak gitu nggak Sinchan. Tapi nggak menarik. Kalau nggak gitu nggak menarik. Kedewasaan saya, pemahaman saya dan Sinchan itulah yang kemudian tidak menimbulkan bahasa-bahasa yang di luar batas. Closing saya begini, teman-teman. PDI Perjuangan adalah bagian penting dari lahirnya sebuah demokrasi. PDI Perjuangan adalah partai yang pada saat berubahnya itu adalah perjuangan akan sebuah lahirnya demokrasi dan juga reformasi. PDI Perjuangan bagian penting dari apa yang saat ini kita rasakan itu bisa terjadi. PDI Perjuangan ikut dalam setiap event politik dari mulai demokrasi itu ada namun tidak tampak sampai tampak dan menurut saya sudah kelewat batas. PDI Perjuangan adalah saksi sejarah dari setiap kancah perpolitikan Indonesia. Maka ketika PSI lahir dan membawa strategi baru tentang penyesuaian politik dalam negeri yang mengenai kebutuhan dari para anak muda yang dia sebut Gen Z dan milenial ini, menjadi PR penting bagi PDI Perjuangan untuk merubah strategi atau menambah strategi tentang bagaimana mengambil minat atau menarik ceruk-ceruk yang saat ini belum menentukan pilihan. PSI adalah satu dari sekian partai yang menjadi kompetitor dan lawan serta kawan dalam pemerintahan. PSI adalah satu dari sekian banyak partai yang harus diwaspadai. PSI adalah satu dari sekian banyak partai yang bersama-sama PDI Perjuangan mempunyai semangat yang sama, yaitu membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Maka ketika muncul PSI hadir hanya untuk melawan PDI Perjuangan, saya keras katakan tidak. Apakah PDI Perjuangan menjadikan PSI satu-satunya lawan? Saya juga katakan tidak. Tapi PSI satu dari sekian banyak partai, pun sama PDI Perjuangan adalah satu dari sekian banyak partai yang harus diwaspadai oleh PSI. Catatan penting bagi Sinchan dan kader PSI lainnya, kita tidak gentar, kita juga siapkan strategi baru. Maka kita sama-sama siap bertanding di 2029 sebagai tahun pembuktian, atau di tahun 2034 seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, di mana di mana posisi PSI dan di mana posisi PDI Perjuangan, itulah titik keberhasilan yang hakiki menurut saya. Terima kasih. Luar biasa closing statement. Oke, untuk diskusi kali ini mungkin nanti bisa dicek kembali di YouTube podcast Pengantar Tidur. Saya ulang lagi untuk para penonton yang mau menyaksikan kembali dari awal diskusi antara Bang Iqbal sama Bang Sinchan, maka silakan subscribe YouTube podcast Pengantar Tidur. Di sana Anda akan mendapatkan tayangan ulang ini dan setiap diskusi seperti ini. Kenapa narasumber lain kita tidak naikkan? Karena tujuan kita adalah
menayangkan kembali apa yang kita diskusikan di YouTube yang sudah kita sediakan, yaitu YouTube-nya nama YouTube-nya Podcast Pengantar Tidur. Terima kasih banyak buat Abang Iqbal, terima kasih banyak buat Abang Cincan. Mungkin lain kesempatan kita bertemu kembali. Jangan lupa di-subscribe guys. Ya, tepuk tangan. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.